Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang saat ini mungkin masih sedang bersama dengan keluarga, menikmati kebersamaan, menikmati masa-masa untuk menjelang akhir tahun. Setelah kita disibukkan dengan beberapa kegiatan Natal, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap mengingat bahwa dalam minggu-minggu ini kita tetap membutuhkan satu komunikasi dengan Tuhan. Ketika kita sudah berkomunikasi dengan keluarga kita, dengan sanak saudara kita, mungkin yang jauh, yang dari luar kota, luar pulau. Nah, jangan sampai kita melupakan bahwa kita pun tetap perlu komunikasi dengan Tuhan. Maka di hari Rabu ini saya akan tetap mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa lebih dahulu untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih dan berkat Tuhan terus bersama-sama dengan kami sampai dengan hari ini. Di tengah kebersamaan kami, di tengah sukacita kami, biarlah Tuhan kami tetap mengingat untuk kami terus bersama bersekutu mendengar suara Tuhan. Kami mempersilahkan kembali untuk Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya 16 sampai dengan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan sampai 18. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema Natal kita yang berbicara tentang pengharapan dan pengharapan itu akan membawa kita untuk semakin bisa menikmati kehidupan yang dipercayakan Tuhan kepada kita sampai dengan hari ini. Kalau kita melihat ada banyak perjalanan dalam kehidupan kita, ada banyak susahnya, ada banyak kepahitan, ada banyak sakit hati, ada banyak orang yang menangis. Tetapi memang juga di balik itu semuanya juga ada orang yang bersukacita, orang yang menerima berkat, orang yang bisa bergembira karena situasinya memang menyenangkan. Nah, semuanya beraneka warna, beraneka ragam dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan mengajak kita, biarlah kita tetap bersukacita di dalam segala situasi. Kata senantiasa menunjukkan dalam segala keadaan, segala waktu, segala situasi untuk tetap bersukacita. Karena apa? Kok kita harus bersukacita? Walaupun situasinya mungkin tahun ini kita sedih, mungkin tahun ini kita kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin tahun ini harapan kita belum sampai. Kenapa kita kok tetap harus bersukacita? Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa tema kita inilah yang menggenapkan bahwa pengharapan kita tetap di dalam Tuhan tidak akan pernah berubah. Maka kita akan tetap bersukacita, hati kita akan tetap bersukacita sekalipun situasinya memang belum menentu. Tetapi di dalam Tuhan kita tetap memiliki sebuah pengharapan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, seperti ada ilustrasi-ilustrasi yang sudah kita sering dengar tentang bumbu-bumbu masak. Bumbu-bumbu masak ini kalau kita mau merasakan satu demi satu, pasti kita tidak suka atau itu rasanya tidak enak untuk kita nikmati. Kalau satu demi satu, misalnya kita mau makan kunyitnya saja, atau kita mau makan keningar saja, atau kita mau makan cabenya saja, atau kita mau makan mericanya saja, pasti tidak enak, saudara, ya. Tetapi ketika bumbu-bumbu itu dijadikan satu, diolah dengan penuh kasih, diolah dengan ucapan syukur, maka ketika menjadi sebuah menu masakan itu pasti akan enak untuk dinikmati. Apalagi ketika mengolahnya tadi dengan penuh kasih, pasti itu akan menambah cita rasa dari menu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, setiap langkah peristiwa dalam kehidupan kita, ya bisa kita contohkan dengan bumbu-bumbu masakan tadi. Kalau kita lihat satu persatu tantangan-tantangan hidup kita, persoalan-persoalan hidup kita, memang rasanya masing-masing bisa nggak enak, saudara. Tetapi ketika itu dijadikan satu dalam perjalanan hidup kita, dan itu dirangkai dengan kasih Allah yang sudah diberikan pada kita,
maka itu akan menjadi sebuah bagian yang indah untuk kita nikmati dan kita jalani. Maka dalam segala keadaan firman Tuhan tetap mengatakan bersukacitalah, karena segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu akan menjadi indah ketika kita satukan dan itu kita ramu dengan kasih Tuhan. Kemudian di dalam situasi yang seperti itu, ayat 17 mengingatkan pada kita tetaplah berdoa. Tetaplah berkomunikasi dengan Tuhan. Kita perlu mengakui Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam perjalanan hidup kita ini untuk mengerti apa yang Tuhan maksud dalam hidup kita itu tidak mudah. Nah, ketika tidak mudah bukan berarti kemudian kita menyerah dan kita tidak berkomunikasi. Tetapi justru ini adalah kesempatan ketika kita tidak mudah untuk mengetahui apa maksud Tuhan dalam hidup kita, berarti justru kita semakin erat, kita semakin melekat dengan Tuhan. Dengan apa? Tetap berdoa. Kadangkala manusiawi kita ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, kemudian kita merasa tidak nyambung, merasa kita nggak bisa memahami tentang dia, ya lebih baik kita jaga dirilah, jaga jaraklah dengan mereka, jangan dia, supaya kita nggak sering-sering berkomunikasi daripada nanti malah emosi, nggak paham-paham gitu ya. Itu kalau manusiawi kita, mungkin kita bisa aja oke, seperti itu. Tetapi ketika dengan Tuhan kita nggak bisa seperti itu. Ketika kita nggak paham maksud Tuhan, belum mengerti maksud Tuhan, bukan berarti kemudian kita justru jaga jarak dari Tuhan, menghindar dari Tuhan, daripada nanti kita akan gimana-gimana, merasa nggak enak, nggak nyaman. Enggak, justru ketika kita tidak memahami maksud Tuhan, kita sulit mengerti apa yang Tuhan maksud atas diri kita. Disitulah berarti kita sangat butuh waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Disitulah berarti kita sangat butuh tambah kualitas kita berdoa. Bukan hanya sekedar syarat, berdoa bukan hanya sekedar kebiasaan, berdoa bukan hanya sekedar untuk menyenangkan keluarga dan sebagainya, tetapi justru dalam waktu kita tidak mengerti maksud Tuhan, kita tidak mudah mengerti maksud Tuhan, disitulah kita semakin sungguh-sungguh membangun kehidupan doa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maka saat semua tadi persoalan jalan hidup kita, tantangan kita, rasa sakit hati, menangis, sedih dan sebagainya itu kemudian kita rangkai dengan sukacita yang ada, dan kita berdoa, kita meyakini akan penyertaan, perlindungan Tuhan. Bagian yang berikutnya adalah kita akan bisa mengucap syukur. Mengucap syukur ini kenyataannya tidak mudah Bapak Ibu Saudara, terlebih ketika dalam situasi yang berat. Tetapi kita tetap diajak untuk mengucap syukur, karena dalam segala situasinya Tuhan punya rencana yang baik. Hari Minggu yang lalu dalam khotbah Minggu sore saya menyampaikan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Maka kita semakin bersyukur bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang mengendalikan hidup kita. Tema tahun ini yang akan kita segera tinggalkan adalah berjalan melangkah maju dalam kendali Allah. Maka setiap perjalanan hidup kita dalam tahun ini, naik turunnya hidup kita ini, kemudian pahit getirnya hidup kita ini, suka duka hidup kita ini, itu yakin semuanya dalam kendali Tuhan. Nah, ketika kita dalam kendali Tuhan dan kita bisa melewati tahun 2021 ini, maka kita patut untuk bersyukur. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri, melangkah hari-hari untuk mempersiapkan masuk di tahun 2022. Tetap semangat bersama dengan keluarga, tetap berbagi kasih, tetap berbagi perhatian yang terbaik dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena di sekitar kita ada banyak orang-orang yang perlu kita ajak untuk menikmati kehidupan ini. Ada banyak orang-orang yang tidak bisa menikmati hidupnya. Ada banyak orang-orang yang melihat orang lain lebih baik hidupnya daripada dirinya sendiri. Nah, bagian kita untuk menebar kasih supaya orang-orang di sekitar kita bisa menikmati kehidupan mereka. Mari kita akan berdoa.
Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami, menyegarkan kami kembali dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah cinta kasih Allah yang sudah tercurah dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang tahun 2021 ini, menjadi kekuatan untuk kami, menjadi modal bagi kami untuk melangkah di tahun 2022. Kami berdoa untuk keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi, yang mungkin mereka belum bisa menikmati hidup mereka. Tuhan, ketika Engkau sudah mengasihi kami, biarlah kami juga membagi kasih kepada setiap siapapun yang bersama-sama dengan kami, sehingga kesukacitaan kami menjadi kegembiraan mereka, kegembiraan kami melengkapkan kegembiraan mereka, dan kami mau terus menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini kami mau menyerahkan untuk setiap pribadi-pribadi yang sakit diberkati, dijamah oleh Tuhan, yang mengalami kelemahan kembali dikuatkan. Kami berdoa untuk setiap kami supaya tetap diberikan kekuatan dan kesehatan ini Tuhan, untuk tetap bisa melangkah, untuk tetap bisa mengerjakan tugas bagian kami, tugas tanggung jawab kami dengan baik. Tuhan berkati para lansia dalam kelemahan-kelemahannya. Tuhan memberkati anak-anak balita, mereka juga seringkali dalam keadaan lemah. Kami berdoa juga untuk para usia produktif, Tuhan memberkati dengan semangat untuk berkarya. Kami berdoa untuk anak-anak dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, Tuhan memberkati pula. Kami berdoa untuk yang mempergumulkan teman hidup, kami percaya Tuhan memiliki waktu yang terbaik. Kami berdoa untuk pekerjaan, Tuhan akan terus mantapkan pekerjaan yang sudah kami tekuni, semakin kami menekuninya dengan sukacita. Bagi yang masih mempergumulkan pekerjaan, kami percaya tahun depan penuh harapan dalam setiap langkah-langkah pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap keberadaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, seluruh anggota Gereja Baptis Indonesia Karunia, dan setiap siapapun yang bersama-sama dengan siaran YouTube ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, amin. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baik anggota Gereja Karunia maupun setiap Bapak Ibu yang bersama-sama melalui YouTube GBI Karunia, salam buat keluarga, salam buat semua orang-orang di sekitar Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat dan tetap berbagi kasih, melangkah maju bersama dengan kendali Tuhan, dan diberkati untuk tahun depan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Amin.